saya itu begini, melihat judul daripada film ini agaknya memang istimewa. Ini yakin para pemirsa itu akan penasaran, ya bertanya-tanya. Tolong dijelaskan dengan judul yaitu Cinta di Ujung Dupa ini sebenarnya apa? Ada apa di balik daripada judul film ini? Oke. Makna daripada seperti judul ini Cinta di Ujung Dupa yang kita pakai. Nah, sekarang kita mengenalkan apa simbol dari desain Cinta di Ujung Dupa. Iya. Kenapa kita pilih warna hitam? Nah, iya, apa warna hitam. Ya, ini cukup besar kan ini kan ya. Jadi cinta hitam itu begini. Makna cinta di Ujung Dupa. Di sini kan banyak dupa yang sedang menyala. Iya, yang ini ya. Nah, jadi warna hitam itu menyimbolkan adalah sesuatu yang temaram atau gelap. Oh. Jadi di balik kegelapan ada sebuah problematika tentang cinta. Sehingga membara, terbakar di atas dupa, yang dimana asap-asapnya ini menebar. Nah, tetapi ya, di ujung dupa di bawahnya ini ada tulisan warna kuning. Kuning ini melambangkan adalah sebagai energi positif. Maksudnya seberat, sekeras atau serumit problem cinta itu seperti apapun, tetap harus dengan tetap pikiran tetap positif dengan energi yang positif. Sini dilambangkan warna kuning ini. Halo guys, kita ketemu lagi di sini, di mana kita semua sedang berkumpul sebagai tim daripada yaitu film serial Kampung Acak di bawah naungan Production House LSAP, yaitu dengan proyek barunya yang berjudul Cinta di Ujung Dupa. Dan untuk lebih lanjut bagaimana film ini dibuat, saya akan menanyakan kepada yaitu ketua daripada LSAP, yaitu dengan Mas Denny. Ya. Sejauh mana film ini keberaniannya untuk secara pendanaan begitu sehingga bisa memproduksi film ini? Oke, jadi teman-teman dimanapun berada, menjawab pertanyaan dari Mas Franky. Film ini yang harus kita garis bawahi, ini bukan film komersial. Ini film pembinaan untuk calon-calon talent ya. Dan kita bekerja sama dengan DPC Parpi Banyuwangi. Nah, Parpi ini kan Persatuan Artis Film Indonesia. Jadi ini juga pengurus di Parpi. Jadi kita bekerja sama. Karena ini bukan komersial, kita memprioritaskan adalah tim orang-orang memang punya pengabdian di dunia film terutama itu. Kebetulan kita dapat atensi, tapi mohon maaf, walaupun tanpa dukungan dari Pemda Banyuwangi, ya, kami tetap berjalan melangkah. Kami membiayai film ini secara swadaya mandiri. Ini harus kita garis bawahi. Ya, mudah-mudahan nanti Pemda juga akan ada semacam apresiasi sehingga melibatkan diri untuk memberikan dukungan. Jangan hanya dukungan, juga partisipasi. Ini penting karena ini kita mengangkat potensi Banyuwangi. Saya berharap ke teman-teman sineas di Banyuwangi ini yang penting tetap optimis, walaupun baru saja ada prahara yang menghantam dunia perfilman Banyuwangi. Kita ingin mengangkat ada hal yang positif, bagaimana kita berkarya sesuai kemampuan kita, mengangkat potensi berbasis kearifan lokal Banyuwangi. Itu yang paling penting. Itu. Oke, Mas Denny ya, terima kasih. Dan saya itu begini, melihat judul daripada film ini agaknya memang istimewa. Ini yakin para pemirsa itu akan penasaran, ya bertanya-tanya. Tolong dijelaskan dengan judul yaitu Cinta di Ujung Dupa ini sebenarnya apa? Ada apa di balik daripada judul film ini? Oke. Terima kasih Mas Franky. Jadi film serial Kampung Acak. Acak itu kan aliansi cendekiawan lari kampung. Di mana di kampung itu tempat atau embrionya cerita-cerita, tempat orang-orang pintar
Dan kebetulan juga yang tim kreatif ini semua dari kampung kan gitu. Ini produksi dengan LSAP. Mungkin pemirsa tanya-tanya ya, apa sih LSAP itu kan itu. Iya. LSAP itu dulu singkatannya itu Lembaga Seni Akting dan Perfilman. Kemudian karena undang-undang tidak memperbolehkan ada kata-kata lembaga, Mas Lindo, itu jadilah Lentera Seni Akting dan Perfilman Banyuwangi. Jadi tetap LSAP Banyuwangi gitu. Nah, sekarang kita makna daripada seperti judul ini Cinta di Ujung Dupa yang kita pakai. Sekarang kita mengenalkan apa simbol dari desain Cinta di Ujung Dupa. Ya. Kenapa kita pilih warna hitam? Nah, ya, apa warna hitam. Ya, ini cukup besar kan ini kan ya. Jadi cinta hitam itu begini, makna cinta di Ujung Dupa. Di sini kan banyak dupa yang sedang menyala. Iya, yang ini ya. Jadi warna hitam itu menyimpulkan adalah sesuatu yang temaram atau gelap. Oh. Jadi di balik kegelapan ada sebuah problematika tentang cinta. Sehingga membara, terbakar di atas dupa. Yang dimana asap-asapnya ini menebar. Tetapi di ujung dupa di bawahnya ini ada tulisan warna kuning. Kuning ini melambangkan adalah sebagai energi positif. Maksudnya seberat, sekeras atau serumit problem cinta itu seperti apapun, tetap harus dengan tetap pikiran tetap positif dengan energi yang positif. Sini dilambangkan warna kuning ini. Gitu. Ada positif betul-betul, nanti endingnya akan putih nanti endingnya. Jadi di balik ini tentang bagaimana yang harus dicatat bahwa problematika cinta ini di mana di sini terjadi sebuah degradansi moral, yaitu terjadi pengkhianatan terhadap cinta dan ketulusan. Ternyata orang ini jadi orang milenial, tetapi orang ini ternyata nggak mampu untuk mengatasi, larilah ke kampung minta tolong untuk mengatasi ini. Karena ternyata ya, problem itu dipicu itu kenapa ada dupa, ternyata diawali ada sebuah sentuhan klenik, di mana orang-orang itu melalui dan klenik harus dilawan klenik, kan begitu. Ini yang paling penting itu. Oh begitu ya. Ya. Oke, Mas Denny, saya dengar-dengar ini nanti di film di Ujung Dupa ini ada artis dari Jakarta. Boleh nggak disepil? Siapa sih sebenarnya? Oke, jadi betul ya. Jadi bintang utama kita mendatangkan langsung dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ya, yes ya. Jadi kalau nama lengkapnya itu sih Dinda Diah Ayu Savitri. Tapi biasanya dia lebih banyak menggunakan cukup singkat Dinda Savitri. Oh gitu aja. Nah beliau ini kenapa dipilih? Karena pertama dia punya fondasi seorang spiritualis. Oh memang dia ahli spiritualis. Satu. Kedua masih ada keturunan, ada hubungan dari leluhur dari Jawa Tengah sana, gitu. Tapi dia tempat di Jakarta dan dia udah lama terjun di dunia film itu. Dia terpilih kenapa? Karena nanti film ini pada akhirnya itu kan bernuansa mistis tingkat tinggi yang mengharuskan seseorang itu memiliki fondasi spiritual. Dan mau dicatat kalau dari pada umumnya horor itu diputar menakutkan ya, harus seperti bentuknya genderuwo apa. Kalau kami enggak, akan dikemas lebih ya. Kita ingin menyampaikan hantu, penampakan hantu yang hakiki itu sebenarnya diri kita sendiri. Dari mana? Sifat kita. Nah, seperti kita sekarang ini ya, bersama-sama menggunakan kaos semua hitam, tuliskan cinta di Dupa. Kita ngomong positif, negatif, itu sama maknanya. Maknanya apa? Sama-sama kita akan menyatu dengan alam. Yang beda di mana? Ketika kita ternyata menebarkan hawa negatif, ucapan negatif, perbuatan negatif, maka pada nantinya juga akan alam yang akan memberikan hukuman atau karma tentang apa yang dilakukan secara negatif itu. Kita ingin menyampaikan itu. Jadi mistis yang memiliki nilai edukasi tinggi, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Gitu. Ini harus masyarakat harus paham gitu loh. Jadi
perjuangan seorang spiritual itu hanya satu, pencarian jati diri. Aslinya di situ ya. Setelah tahu jati diri, dia tahu harus berbuat apa. Iya. Bisa membedakan ini baik, ini buruk. Tuh guys, di situ ada pesan-pesan yang disampaikan ya, termasuk ini edukasi ya untuk kehidupan kita, diri kita ini. Ya. Gitu ya. Oke. Oke Mas Denny, untuk selanjutnya untuk film ini sejauh mana persiapannya? Gitu loh. Oke. Ya alhamdulillah hari ini tadi kan kita sudah meeting ya, mempersiapkan itu kita hunting ke beberapa tempat yang ada kesesuaiannya. Yang sesuai ini antara milenial itu di mana, terus yang mistis nanti di mana. Nah, untuk ending mistis kita nanti memilih tempat yang dimana dulu pernah viral pada tahun 2019 pertengahan itu tentang KKN Desa Pengadi. Oh iya. Jadi kita nanti syuting di pusat kejadian itu di hutan larangan Yang pernah viral saat itu ya, betul. Jadi kita memilih itu dan yang waktu itu kan Mas Yasmara kan juga merasakan energinya, termasuk Mas Lindu, termasuk ya. Pak Lindu pada saat itu, waduh, saya juga merinding, hampir kayak pingsan saya. Ya, insya Allah nanti untuk akhir bulan Juni ini udah kita mulai, tapi tadi saya hubungi Mbak Dinda, kesiapannya itu pertengahan Juli, bulan depan. Tapi kita udah mulai akhir bulan ini kita udah mulai beberapa pengambilan yang di luar karena fullnya nanti kita menunggu Mbak Dinda karena pemeran utama masalahnya. Dan kita terus terang aja tidak menggunakan open casting. Oh gitu ya? Ya, pengen tahu kenapa? Ya. Teman-teman ini di Banyuwangi itu selalu mengandalkan film dari luar Banyuwangi, bukan berkarya. Jadi selalu nunggu open casting. Open casting. Dan mereka cukup jadi ekstras atau figuran udah bangga, merasa seperti layaknya artis ibu kota gitu loh. Padahal yang sebaik-baiknya itu lebih baik berkarya sendiri, gitu kan? Supaya menunjukkan lah, Banyuwangi ini seperti apa, punya kemampuan dalam dunia perfilman, kan gitu. Jadi kasih gambaran waktu gitu ya, biar pada terang semua nih masyarakat Banyuwangi terutama, yaitu persisnya untuk mulai start shootnya ini kapan Mas? Awal bulan Juli dan akhir bulan Juli harus tuntas semuanya, artinya termasuk proses editing itu harus sudah bagaimana clear gitu loh. Clear gitu ya? Ya, semua kita kan artinya artis Banyuwangi ya, talent, tapi kenapa nggak pakai open casting? Kita lebih baik menggunakan rekrutmen, ngajari orang yang nggak pernah main film, tapi dia punya keinginan untuk belajar seni acting. Itu yang utama. Kenapa? Ya orang-orang udah pernah main ekstra sudah merasa sebagai artis ibu kota sudah itu ya. Walaupun di sini hanya pemain ekstras itu. Iya. Gitu. Oke, Mas Denny, saya kira saya ucapkan terima kasih begitu detailnya menerangkan kegiatan aktivitas film dari production house LSAP ini, yaitu yang pertama di film serial Kampung Aclak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Begitu untuk guys-guys yang di rumah sudah dibongkar semua keterangannya ya sampai sedetail-detailnya, dan tentunya saya akan mengucapkan terima kasih semua untuk para pemirsa di rumah ya. Jadi seperti inilah kegiatan kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung kesenjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.